Apapun yang akan kamu lihat nanti, tolong, jangan pingsan. Bisik kepala restoran itu dengan suara bergetar, sambil menahan pintu agar tidak langsung kubuka. Jantungku berdetak tak karuan. Tanganku dingin, kakiku terasa lemas, padahal aku belum melihat apapun. Dari balik pintu terdengar suara laki-laki yang sangat kukenal, suara yang setiap malam menemaniku tidur. Namun entah kenapa, suara itu terdengar asing, berwibawa, dan berbohong. Saat pintu itu akhirnya terbuka, napasku terhenti. Dalam hitungan detik, semua yang kupercayai tentang pernikahanku hancur tanpa sisa. Dan sejak momen itu, aku tahu, aku bukan lagi seorang istri yang dicintai, melainkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Assalamualaikum, selamat datang di Pandora Bercerita TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah melindungi langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menguatkan hatimu. Amin. Namaku Sabrina. Selama 7 tahun pernikahan, aku selalu percaya bahwa hidupku berjalan baik-baik saja. Suamiku, Arga, dikenal semua orang sebagai pria pendiam, pekerja keras, dan religius. Ia jarang bercerita soal pekerjaannya, tapi selalu pulang tepat waktu, membawa senyum tipis yang membuatku merasa aman. Aku tak pernah menuntut lebih. Bagiku, kesetiaan dan ketenangan sudah cukup. Kami hidup sederhana di pinggiran kota. Tak mewah, tapi hangat. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan. Setiap malam kami makan bersama. Arga sering berkata, yang penting kamu percaya sama aku. Dan bodohnya, aku mempercayainya sepenuh hati, tanpa celah, tanpa curiga sedikitpun. Hari itu sebenarnya hari yang membahagiakan. Arga mengajakku makan malam di sebuah restoran yang belum pernah kami kunjungi. Katanya, ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Aku sempat terkejut, bahkan senang. Dalam hati aku berkata, mungkin aku terlalu sering meragukannya. Restoran itu tampak mewah, jauh dari gaya hidup kami. Lampu-lampu temaram, musik lembut, dan aroma makanan mahal menyambutku sejak langkah pertama. Namun entah mengapa, sejak aku masuk, perasaanku tak tenang. Beberapa pegawai menatapku lama, lalu buru-buru memalingkan wajah. Senyum mereka kaku, seolah menyimpan sesuatu yang tak berani diucapkan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku duduk menunggu Arga, yang katanya masih mengurus sesuatu sebentar. Namun menit demi menit berlalu, dan rasa gelisah itu justru semakin kuat. Ada firasat aneh yang menekan dadaku, sebuah perasaan yang tak bisa kujelaskan, seakan malam ini bukan tentang perayaan, melainkan tentang perpisahan dengan hidup yang selama ini kukenal. Dan tanpa kusadari, langkah kakiku malam itu telah membawaku ke awal dari kebenaran yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku masih duduk di kursi itu ketika seorang pria berusia sekitar 50-an mendekat. Penampilannya rapi, jas hitamnya licin, dan sorot matanya tidak seperti pelayan lain. Ada beban di sana, seperti seseorang yang sedang memikul rahasia terlalu besar. Maaf, Bu Sabrina, katanya pelan, hampir berbisik. Apakah saya boleh berbicara sebentar? Aku menoleh, sedikit heran. Ia tahu namaku. Padahal aku belum memesan apapun, bahkan belum bertemu siapapun sejak masuk. Jantungku langsung berdetak lebih cepat, tapi aku mencoba tetap tenang. Iya, Pak. Ada apa? Tanyaku. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Lalu dengan gerakan halus, ia memberi isyarat agar aku berdiri dan mengikutinya. Entah kenapa, kakiku menurut begitu saja, meski perasaan tidak enak semakin kuat. Kami berjalan melewati lorong sempit menuju bagian belakang restoran. Musik lembut dari ruang makan utama perlahan menghilang, digantikan suara langkah kaki dan denting peralatan dapur. Di setiap langkah, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah Arga membuat kejutan? Atau terjadi sesuatu yang buruk? Pria itu berhenti di depan sebuah pintu kayu tebal. Di atasnya tertulis, ruang VIP staff only. Tangannya terangkat, tapi tak langsung membuka pintu. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Bu Sabrina, ucapnya lirih, apa yang akan ibu lihat nanti, mungkin berat. Saya mohon, apapun yang terjadi, tetap tenang. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menelan ludah. Maksud Bapak apa? Suami saya kenapa?
Ia menunduk, tidak menjawab. Diamnya jauh lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Dari balik pintu, terdengar suara tawa kecil. Tawa seorang wanita. Dan di antara tawa itu, terdengar suara laki-laki yang sangat kukenal. Suara yang setiap hari kudengar selama 7 tahun terakhir. Suara Arga. Namun ada yang berbeda. Nada suaranya terdengar lebih tegas, berwibawa, bahkan memerintah. Bukan suara suami yang biasa menanyakan apakah aku sudah makan atau lelah setelah bekerja. Aku mundur 1 langkah. Pak, itu suara suami saya, kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk pelan. Iya, Bu. Hatiku berdebar semakin kencang. Kalau begitu, kenapa saya tidak boleh masuk? Ia menutup mata sesaat, lalu berkata, karena selama ini, mungkin ibu hanya mengenal satu sisi beliau. Tanganku mulai gemetar. Kepalaku penuh kemungkinan-kemungkinan buruk. Apakah Arga berselingkuh? Apakah ia mempermainkanku? Tapi kenapa di tempat ini? Kenapa semua pegawai terlihat seperti sudah tahu? Aku memberanikan diri mendekat ke pintu. Sebelum sempat kugenggam gagangnya, pria itu menahan tanganku. Tolong dengarkan saya dulu, katanya tergesa. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Banyak hal yang seharusnya tidak saya bicarakan. Tapi sebagai sesama manusia, saya merasa ibu berhak tahu. Mataku mulai berkaca-kaca. Tahu apa? Ia membuka ponselnya. Layar itu menghadap ke arahku. Sebuah foto terpampang jelas. Arga berdiri di tengah restoran, mengenakan jas mahal, dikelilingi para pegawai yang menunduk hormat. Di bawah foto itu tertulis sebuah nama jabatan tinggi yang tidak mungkin dimiliki pria dengan penghasilan pas-pasan seperti suamiku. Kami semua mengenal beliau bukan sebagai Arga, ucapnya pelan. Nama yang kami tahu, berbeda. Aku merasa lantai di bawah kakiku bergoyang. Berbeda bagaimana maksudnya? Sebelum ia sempat menjawab, pintu itu terbuka dari dalam. Seorang pelayan keluar tergesa, hampir menabrakku. Di belakangnya, aku melihat sekilas pemandangan yang membuat darahku membeku. Arga berdiri di dalam ruangan itu. Bukan sendirian. Di sampingnya ada seorang wanita anggun, mengenakan gaun longgar yang jelas menutupi perutnya yang membesar. Wanita itu tersenyum lembut ke arah Arga, lalu menyentuh lengannya dengan sangat familiar. Terlalu familiar untuk sekadar rekan kerja. Arga tertawa kecil. Tawa yang tak pernah kudengar di rumah. Saat itulah, pandangan kami bertemu. Wajahnya seketika berubah. Senyum itu lenyap. Matanya membelalak, seolah melihat hantu. Dan dalam detik yang terasa seperti selamanya, aku tahu, malam ini bukan tentang kejutan romantis, melainkan awal dari runtuhnya seluruh kebohongan yang selama ini kusebut pernikahan. Aku tidak tahu bagaimana caranya kakiku masih bisa berdiri. Pandanganku terpaku pada sosok Arga yang berdiri hanya beberapa meter dariku, pria yang setiap hari tidur di sampingku, namun malam itu terasa seperti orang asing. Udara di lorong sempit itu mendadak terasa berat, seolah menekan dadaku hingga sulit bernapas. Sabrina, ucap Arga terbata. Suaranya kehilangan wibawa yang tadi kudengar dari balik pintu. Kini terdengar gugup, bahkan takut. Wanita di sampingnya menoleh. Tatapannya menyapu wajahku dari ujung kepala sampai kaki, bukan dengan kaget, tapi dengan ekspresi menilai. Seolah-olah akulah tamu tak diundang dalam hidupnya. Tangannya masih melingkar di lengan Arga, tidak dilepas sedikit pun. Mas, siapa dia? Tanya wanita itu lembut, namun nadanya menusuk. Aku menunggu Arga menjawab. Aku berharap, entah kenapa, ia akan berkata, ini istriku. Satu kalimat sederhana yang bisa menyelamatkan sisa harga diriku. Tapi detik demi detik berlalu, dan Arga justru terdiam. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Kepala restoran berdiri di sampingku, wajahnya pucat. Bu Sabrina, mari kita bicara di tempat lain, bisiknya. Namun aku tak sanggup melangkah. Mataku kembali ke perut wanita itu, perut yang jelas menyimpan kehidupan baru. Kepalaku berdengung. Hitungan kasar di benakku berputar cepat. Waktu kehamilan itu, tidak mungkin baru. Apa dia, hamil? Tanyaku lirih, nyaris tak bersuara.
Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan ramah, melainkan penuh kepastian. Iya. Anak kami, jawabnya tanpa ragu. Kata kami itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Arga akhirnya bersuara. Sabrina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa kecil. Tawa kering yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Lalu seperti apa yang seharusnya kupikirkan? Arga? Bahwa suamiku punya kehidupan lain, nama lain, dan keluarga lain. Ia mendekat setengah langkah, tapi berhenti. Matanya melirik wanita itu, seolah meminta izin. Dan disitulah aku sadar, posisiku dalam hidupnya ternyata jauh di bawah perempuan yang baru kukenal malam itu. Kepala restoran kembali bicara, kali ini suaranya lebih tegas, seolah memutuskan sesuatu. Bu, ada hal lain yang perlu ibu ketahui. Dan mungkin, ini akan semakin berat. Aku menoleh padanya, mataku panas, tapi air mata tak jatuh. Masih ada lagi. Ia mengangguk pelan. Beliau bukan hanya manajer di sini. Restoran ini, dan beberapa cabang lain, adalah milik beliau dan istrinya. Wanita itu mengangguk kecil, seakan membenarkan. Kami menikah secara sah 5 tahun lalu, katanya. Dan semua orang di sini tahu itu. 5 tahun. Angka itu berputar di kepalaku. Artinya, selama 2 tahun terakhir pernikahanku, Arga telah resmi menjadi suami perempuan lain, tanpa aku tahu apapun. Tanpa satu pun tanda. Tanpa rasa bersalah yang cukup besar hingga membuatnya berhenti. Aku memejamkan mata. Ingatanku melompat ke malam-malam ketika Arga pulang terlambat dengan alasan rapat. Ke ponselnya yang selalu terkunci. Ke uang yang katanya pas-pasan, sementara di sini ia berdiri dengan jas mahal dan kekuasaan penuh. Kenapa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Arga mengusap wajahnya frustasi. Aku ingin hidup normal, Sabrina. Bersamamu aku merasa bebas. Tanpa tuntutan, tanpa dunia ini. Jadi aku ini apa? Suaraku bergetar. Pelarian? Ia terdiam. Dan diamnya adalah jawaban paling kejam. Wanita itu melangkah mendekat, kini berdiri tepat di hadapanku. Aku tidak tahu tentangmu di awal, katanya pelan. Tapi setelah aku tahu, aku memilih diam. Karena pada akhirnya, aku yang sah. Kalimat itu menusuk, tapi anehnya membuat semuanya semakin jelas. Tidak ada lagi ruang untuk harapan palsu. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Lorong itu terasa semakin sempit. Aku merasa terjepit oleh kebohongan yang telah bertahun-tahun mengelilingiku. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal mulai terbentuk jelas di pikiranku. Jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri malam ini, aku akan hancur perlahan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Karena aku tahu, badai sesungguhnya belum datang. Dan klimaks dari semua ini akan jauh lebih menyakitkan dari apapun yang baru saja kulihat. Aku berdiri tepat di tengah lorong itu, diapit oleh masa laluku dan kenyataan yang tak pernah kubayangkan. Tanganku mengepal, kukuku menancap ke telapak, menahan gemetar yang ingin menjatuhkanku ke lantai. Di depanku, Arga, pria yang selama ini kusebut suami, berdiri dengan wajah pucat. Sementara di sampingnya perempuan itu memegang perutnya seakan melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada diriku. Aku mau dengar semuanya, kataku akhirnya. Suaraku tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hatinya sedang hancur berkeping-keping. Sekarang, di sini, tidak ada lagi yang disembunyikan. Arga menelan ludah. Sabrina, ini bukan tempat yang tepat. Aku tersenyum miris. Lucu. Selama 7 tahun kamu membangun kebohongan, dan sekarang kamu bicara soal tempat yang tepat. Para pegawai mulai berkumpul di ujung lorong. Tidak ada yang berani mendekat, tapi semua mendengar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Jika hidupku sudah hancur, setidaknya kebenaran harus berdiri di tempat terang. Kepala restoran melangkah maju. Bu Sabrina berhak tahu semuanya, katanya tegas, menatap Arga tanpa rasa takut. Dan mungkin, sudah waktunya Tuan berhenti bersembunyi. Arga menghembuskan napas panjang, seolah pertahanan terakhirnya runtuh. Baik, katanya lirih. Aku akan jujur. Ia menatapku.
Bukan dengan cinta, tapi dengan kelelahan. Namaku bukan Arga. Itu hanya nama yang kupakai bersamamu. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Nama asliku tercatat di semua dokumen restoran ini. Dan pernikahanku dengan Naya, istriku, terdaftar secara hukum. Naya, wanita itu, mengangguk kecil. Kami menikah 5 tahun lalu. Orang tua kami tahu. Keluarga besar tahu. Semua bisnis atas nama kami berdua. Aku tertawa. Kali ini lebih keras. Luar biasa, ucapku getir. Jadi selama ini aku hidup dengan seorang pria yang bahkan namanya pun palsu. Arga menunduk. Aku tidak berniat menyakitimu. Kamu menyakitiku setiap hari, potongku. Setiap kali kamu pulang dan berpura-pura lelah bekerja. Setiap kali kamu bilang uang kita pas-pasan. Setiap kali kamu menyentuhku, kamu berbohong. Naya menghela napas, lalu berkata dengan suara yang terdengar dibuat-buat tenang, aku sebenarnya ingin ini selesai dengan baik. Aku tidak ingin keributan. Aku menatapnya tajam. Dengan baik menurutmu adalah aku tetap diam dan menghilang. Ia terdiam. Kepala restoran menyerahkan sebuah map ke tanganku. Bu, ini salinan beberapa dokumen. Kontrak, kepemilikan, dan catatan transfer. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Mataku menyapu angka-angka yang tak pernah kubayangkan. Uang dalam jumlah besar, ditransfer rutin ke rekening lain, atas nama yayasan fiktif. Rekening yang ternyata terhubung langsung dengan Arga dan Naya. Jadi ini alasanmu selalu bilang tidak punya uang, bisikku. Kamu menguras hidupku, waktuku, cintaku, untuk membiayai hidup lain. Arga mendekat, suaranya pecah. Aku ingin punya 2 dunia. Kamu memberiku ketenangan. Dia memberiku status. Aku mengangkat tangan. Cukup. Suasana hening. Bahkan suara dapur pun seakan menghilang. Aku tidak akan berteriak, lanjutku. Aku tidak akan memohon. Tapi dengarkan baik-baik. Aku menatap Arga lurus-lurus. Mulai detik ini, aku berhenti menjadi rahasiamu. Aku akan keluar dari hidupmu dengan cara terhormat, tapi jangan pernah menganggap aku bodoh. Naya membuka mulut, hendak bicara, tapi aku mendahuluinya. Dan kamu, jangan bangga memenangkan pria yang harus hidup dengan 2 wajah untuk memilihmu. Kalimat itu membuat wajah Naya menegang. Air mata akhirnya jatuh. 1, lalu 2. Tapi aku tetap berdiri tegak. Selama ini aku pikir aku istri, kataku lirih. Ternyata aku hanya bayangan. Aku menyerahkan kembali map itu ke kepala restoran. Terima kasih sudah berani menunjukkan kebenaran, ucapku tulus. Lalu aku berbalik. Melangkah pergi melewati lorong itu, melewati para pegawai yang kini menunduk hormat. Bukan karena jabatan, tapi karena simpati. Di ambang pintu keluar, Arga memanggil namaku. Sabrina. Aku berhenti sejenak. Tidak menoleh. Aku harap kamu bahagia, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku akan berusaha. Tanpamu. Dan saat pintu restoran itu tertutup di belakangku, aku tahu, malam itu bukan hanya klimaks dari kebohongan Arga, tapi juga awal kebebasanku. Malam itu aku berjalan keluar dari restoran tanpa benar-benar tahu kemana harus pergi. Udara dingin menyentuh kulitku, namun rasa dingin di dadaku jauh lebih menusuk. Langkah kakiku terasa ringan sekaligus hampa, seolah semua beban yang selama ini kupikul runtuh sekaligus, menyisakan kekosongan yang tak bisa langsung terisi. Lampu-lampu jalan tampak buram. Bukan karena hujan, melainkan karena air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku duduk di bangku halte yang sepi, menatap jalanan kosong, mendengarkan suara kendaraan yang lewat tanpa arah. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, aku sendirian, benar-benar sendirian. Ponselku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Aku menatapnya lama, jari-jariku ragu. Panggilan itu terus berdering, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Sabrina, aku minta maaf. Aku tidak pernah berniat membuatmu hancur. Aku tersenyum pahit. Kata maaf terasa terlalu kecil untuk menutup luka sebesar ini. Aku tidak membalas. Bukan karena marah,
melainkan karena aku tidak lagi punya kata-kata untuknya. Kepalaku dipenuhi kilasan kenangan kecil yang dulu kuanggap sepele. Cara Arga selalu menghindari foto bersama, kebiasaannya mematikan ponsel saat malam tertentu, alasan-alasan lelah yang kini terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Semua tanda itu ada. Akulah yang memilih untuk tidak melihat. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di tengah kesunyian itu, aku bertanya pada diriku sendiri, siapa aku sekarang, tanpa status istri, tanpa rencana yang selama ini kubangun bersama seseorang yang ternyata tidak pernah sepenuhnya hadir? Langit malam terlihat gelap, tanpa bintang. Namun justru disitulah aku menyadari sesuatu. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kujaga. Tidak ada lagi peran yang harus kumainkan agar terlihat bahagia. Rasa sakit ini nyata, tapi setidaknya jujur. Aku bangkit dari bangku halte dan berjalan pulang. Setiap langkah terasa berat, namun juga membawa rasa lega yang aneh. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruangan pengap setelah lama terkurung. Sesak memang, tapi aku masih bisa bernapas. Sesampainya di rumah, aku menyalakan lampu ruang tamu. Rumah itu sunyi. Tak ada suara Arga, tak ada rutinitas yang harus kuikuti. Aku duduk di lantai, memeluk lututku sendiri, dan membiarkan tangisku pecah tanpa saksi. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada keputusan dramatis, hanya seorang perempuan yang sedang belajar menerima kenyataan pelan-pelan. Malam itu tidak berakhir dengan kemarahan atau teriakan. Ia berakhir dengan kelelahan, dengan diam, dan dengan kesadaran bahwa setelah badai besar, yang tersisa bukan selalu kehancuran, kadang hanya keheningan yang memaksa kita mendengar suara hati sendiri. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat, seperti waktu yang sengaja ditahan agar aku benar-benar merasakan setiap detiknya. Aku tidak langsung mengambil keputusan besar. Tidak ada koper yang diseret tergesa, tidak ada tangisan dramatis di depan orang lain. Yang ada hanyalah aku, rutinitas yang berubah, dan kenyataan yang kini harus kuhadapi sendirian. Pagi-pagi berikutnya, aku bangun tanpa suara alarm Arga. Tidak ada pesan, sudah sarapan? Atau, jangan lupa makan. Awalnya terasa asing, bahkan menyakitkan. Tapi disitulah aku mulai belajar, bahwa keheningan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang ia memberi ruang untuk berpikir jernih. Aku menghubungi seorang teman lama, seseorang yang tahu pernikahanku sejak awal. Tidak banyak yang kubicarakan. Aku hanya berkata, aku butuh ditemani, bukan dinasihati. Dan ia mengerti. Kami duduk berjam-jam, minum teh hangat, membicarakan hal-hal kecil. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus menjelaskan apapun. Beberapa hari kemudian, Arga kembali menghubungiku. Kali ini bukan dengan permintaan maaf panjang, melainkan pesan singkat yang lebih jujur dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak pantas memintamu bertahan. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada lagi amarah yang meledak. Yang tersisa hanya kelelahan emosional dan kejernihan. Aku membalas singkat. Aku memilih pergi bukan untuk menghukummu. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Itu saja. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku mulai mengurus hal-hal praktis yang selama ini kuabaikan. Dokumen pribadi, tabungan atas namaku sendiri, rencana kerja yang sempat tertunda. Semua kulakukan pelan-pelan, tanpa dorongan dendam. Aku tidak ingin hidupku setelah ini dibangun di atas amarah yang sama menyakitkannya dengan kebohongan. Ada malam-malam di mana aku masih terbangun, dada terasa sesak oleh kenangan. Tapi kini aku tidak lagi bertanya, kenapa aku? Pertanyaanku berubah menjadi, apa yang bisa kulakukan selanjutnya? Dan perubahan kecil itu membuat segalanya terasa lebih ringan. Aku menyadari satu hal penting. Penyelesaian tidak selalu berarti semua orang mengaku salah atau meminta maaf dengan sempurna. Kadang, resolusi hanyalah keberanian untuk berhenti berharap pada orang yang sudah jelas tidak bisa memberi apa yang kita butuhkan. Aku tidak merasa menang. Tapi aku juga tidak kalah. Aku hanya selesai. Selesai dengan kebohongan, selesai dengan peran sebagai rahasia, selesai dengan hidup yang harus dibagi dengan dusta. Dan di titik itulah aku mulai memaafkan. Bukan Arga terlebih dahulu, tapi diriku sendiri, karena pernah bertahan terlalu lama, karena pernah menutup mata,
dan karena kini akhirnya berani memilih jalan yang lebih jujur. Waktu terus berjalan, dan perlahan aku belajar menerima bahwa tidak semua luka harus ditutup dengan balasan atau kemenangan besar. Beberapa luka cukup disembuhkan dengan kejujuran dan jarak. Aku tidak lagi menunggu penjelasan dari Arga, tidak juga berharap ia menyesal di hadapanku. Hidupku terlalu berharga untuk terus bergantung pada perubahan orang lain. Aku pindah ke tempat yang lebih kecil, sederhana, tapi terang. Setiap pagi aku membuka jendela dan membiarkan cahaya matahari masuk tanpa rasa takut. Tidak ada lagi pertanyaan kemana seseorang pergi atau dengan siapa ia berbicara. Yang ada hanya aku, rutinitas baru, dan rasa aman yang selama ini ternyata tidak pernah benar-benar kumiliki. Sesekali aku mendengar kabar tentang Arga. Tentang bisnisnya, tentang hidupnya yang tetap berjalan. Anehnya, kabar itu tak lagi melukai. Aku mendengarnya seperti mendengar cerita orang lain, tanpa getar, tanpa sesak. Disitulah aku sadar, aku benar-benar sudah pergi, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku mulai kembali mempercayai diriku sendiri. Keputusan-keputusan kecil yang kuambil setiap hari membuktikan bahwa aku mampu berdiri tanpa bayangan siapapun. Aku tidak menjadi lebih keras, tidak pula kehilangan kelembutanku. Aku hanya menjadi lebih jujur pada batasan yang kupunya. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah, cinta seharusnya tidak membuat kita mengecil. Dan ketika sebuah hubungan menuntut kita untuk diam demi kenyamanan orang lain, maka mungkin kepergian adalah bentuk cinta paling besar pada diri sendiri. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna. Tapi ia berakhir dengan keutuhan. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Dari kisah Sabrina, kita belajar bahwa tidak semua yang tampak tenang benar-benar jujur, dan tidak semua perpisahan adalah kekalahan. Kadang, keberanian terbesar dalam hidup bukanlah bertahan, melainkan berani pergi ketika kita tahu harga diri mulai tergerus oleh kebohongan. Jika kamu sedang berada di posisi serupa, ingatlah satu hal, kamu tidak berlebihan saat memilih menghargai dirimu sendiri. Luka memang menyakitkan, tapi hidup dalam dusta jauh lebih melelahkan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana, dan ceritakan pendapatmu. Kami akan membaca dan mendoakan yang terbaik untukmu. Jangan lupa subscribe Pandora Bercerita TV, nyalakan lonceng notifikasi, dan nantikan kisah berikutnya yang lebih mengejutkan dan penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.